Cek, cek. Selamat datang di Kala Project bersama Kak Sinta. Di video pertama Kala Project ini, mari kita kupas cerita fiktif impian yang terpenjara yang ditulis oleh Kak Sinta. Ngomong gimana kabarnya nih Kak? Kabarnya luar biasa baik ya Marta ya. Sudah lama kayaknya kita nggak jumpa. Perasaan kita sering berjumpa ya. Mungkin baru berjumpa di channel ini ya. Dengar-dengar Kak Sinta baru lulus S2 katanya. Ya baru lulus S2 Desember kemarin. Tanggal kemarin maksudnya, bukan Desember kemarin. Yang serius, jangan tegang gitu. Oh, nggak ada yang nggak ada tegang sih. Oh ya, sejak kapan sih Kak Sinta bergelut di dunia tulis menulis? Oke, jadi aku bergelut di dunia tulis menulis tuh udah dari sejak SMP sih. Cuman memang nggak semua tulisan bisa dikomersialkan kayak gitu deh Marta. Udah cantik, pintar nulis lagi ya? Bisa aja di hostnya. Kalau boleh tahu, udah berapa banyak sih hasil tulisannya? Kalau menanyakan berapa banyak sih masih belum terlalu banyak ya. Cuman aku saat ini sedang menyelesaikan novel kedua aku yang berjudul Bukan Lagi Oportunis, seperti itu Marta. Asik kayaknya tuh. Oh gitu ya Kak. Kira-kira kapan nih novel keduanya dikeluarin atau bakal rampung? Untuk novel kedua ini sih bulan depan sih maunya akan masuk proses terbit. Ya semoga nggak ada halangan. Sebenarnya sih novel ini juga udah cukup lama aku tulis. Jadi baru bisa rampung sekitar bulan depan ya, awal tahun 2021 ya jadinya ya. Jadi udah tahun baru, karya baru, seperti itu Marta. Wih asik, apalagi pacar baru nanti. Jokes, hanya jokes. Tenang ya sobat Kala Project. Nah gini Kak, ngomong-ngomong tulis menulis, kita hari ini kan mau bahas novelnya Kak Sinta nih. Apa sih yang menjadi motivasi membuat novel yang berjudul Impian yang Terpenjara ini Kak? Oke, jadi motivasiku untuk menulis novel yang berjudul Impian yang Terpenjara ini tiada lain adalah yang awalnya karena kita melihat yang Marta ya, dinamika kehidupan yang beragam di sekitar kita gitu. Jadi dengan adanya novel ini diharapkan dapat menjadi problem solving ya, istilahnya pemecah masalah gitu dalam kehidupan gitu. Jadi seperti itu. Makanya di dalam novel ini banyak intisari berupa amanat yang positif ya untuk menjalani kehidupan, seperti itu Marta. Sangat terkesan. Kayaknya bakal banyak ini bermanfaat bagi kita semua Kala Project. Tentunya sih buat kalian-kalian yang mau dengerin ini, dengerin sambil nonton. Oke, selain itu motivasiku nulis novel untuk menginspirasi anak muda lainnya ya untuk tetap berkarya walaupun dalam keterbatasan, tetaplah untuk selalu berkarya dan menghasilkan sebuah karya yang bernilai di dalam masyarakat, seperti itu Marta. Oh jadi gitu Kak. Ya semoga yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nah aku nih mau nanya-nanya nih, bakal banyak lah pertanyaannya nih. Yang pertama sih aku mau nanya, siapa saja sih tokoh dalam cerita fiktif Impian yang Terpenjara dalam buku kakak ini? Ya, jadi tokohnya itu ada yang pertama namanya Renata, itu salah satu tokoh utamanya ya, termasuk orang tua Renata, dan juga ada di sana sahabatnya yang bernama Wiwi dan Dian. Selain itu juga ada sahabat laki-lakinya Arya ya, yang akan bertemu saat mereka beranjak dewasa, Arya dan Renata. Jadi untuk lebih lengkapnya mungkin nanti ya akan dibahas lagi. Kayaknya menarik, bakal menarik nih kalian Kala Project. Kenapa bisa mencetuskan judul Impian yang Terpenjara? Oke.
judul Impian yang Terpenjara. Kenapa sih kok bisa ya? Begitu yang menjadi pertanyaannya Merta nih saat ini ya. Jadi kenapa bisa mencetuskan judul Impian yang Terpenjara? Kenapa sih nggak impian yang terwujud seperti itu ya tadi pertanyaannya Merta ya. Jadi impian yang terpenjara ini sebenarnya sempat dilema untuk mengambil judulnya seperti itu ya. Karena biasanya aku sendiri sih nulis dulu baru nyari judul gitu. Judulnya belakangan, jadi nulis dulu gitu. Jadi ngambil judul ini ya karena mengingat problematika ya yang dihadapi oleh Renata selaku tokoh utamanya. Jadi selanjutnya mungkin bakal bisa diulas lebih detail ya dengan mungkin pertanyaan lain lagi Marta. Berarti Kak Sinta itu nulisnya itu nulis dulu baru ketemu judul. Kok bisa ya? Berarti otodidak apa gimana nih? Otodidak ya. Jadi gini Marta ya, semua orang punya cara yang berbeda untuk menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Jadi seperti itu. Ada orang yang memang judul dulu baru isi tulisan, ada yang isi tulisan dulu baru judul seperti itu. Kalau saya sih lebih sering dan lebih cenderung isi tulisan dulu baru judul di akhir seperti itu. Jadi ini tergantung dari enjoy-nya menulis seperti itu ya. Oh, aku bisa nangkep sih sedikit. Kayaknya ini ceritanya cerita pribadi sih, bau-bau pribadi. Jadinya cerita dulu baru judul. Ini sebenarnya sih novel ini diangkat dari pengalaman orang-orang ya. Jadi tapi ini termasuk fiktif karena apa? Karena dalam cerita itu yang dituangkan itu kan tidak sama nyatanya seperti apa yang dialami oleh orang secara umumnya seperti itu. Ya seperti rekayasa kejadian kan, termasuk nama tokohnya seperti itu Marta. Walaupun memang novel itu tulisan novel Impian yang Terpenjara ini dicetuskan berawal dari riset cerita orang seperti itu. Jadi terinspirasi dari itu semua. Begitu sih Marta. Memang cerita ini melalui mendengarkan kisah-kisah orang lain. Tapi setidaknya ketika dituangkan itu menjadi fiktif karena apa? Karena tidak semua adegan yang terjadi di kisah nyata itu dapat dituangkan ke dalam bentuk cerita novel ini gitu. Seperti itu Marta. Oke. Aku sedikitnya paham sih. Walaupun aku nggak ngerti-ngerti banget tentang novel atau cerita-cerita fiktif. Selanjutnya gimana sih sinopsis cerita Impian yang Terpenjara ini Kak? Oke, sinopsisnya ketika membicarakan sinopsis tentu cukup membuat kita menarik ya di sini ya. Harus ada hal menarik yang harus disampaikan di dalam sinopsis itu ketika membicarakan sinopsis dari cerita novel Impian yang Terpenjara. Jadi sinopsis ceritanya ini berawal dari Renata yang lahir di tengah-tengah keluarga yang mengalami keterbatasan secara finansial. Dia benar-benar sulit sekali untuk mewujudkan impiannya. Padahal Renata ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ya, dia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Namun karena keterbatasan finansial menyebabkan ia begitu sulit untuk mewujudkan impian dia. Beberapa kali ia mengembangkan potensinya, padahal dia memiliki potensi yang sangat luar biasa ya. Jadi seperti itu, beberapa kali dia mengalami jatuh, akhirnya bangkit lagi, jatuh, akhirnya bangkit lagi. Jatuhnya itu karena keterbatasan finansial seperti itu ya. Aku jadi agak tegang dengarnya, saking seriusnya. Kayaknya bau-bau kesedihan kayaknya, apa gimana nih Kak? Ya ceritanya memang sedih sih. Ya jadi yang dialami Renata memang cukup menyedihkan karena selain ia terlahir di keluarga yang mengalami keterbatasan secara finansial dan ia juga mengalami redupnya potensi jadinya ya. Jadi dia tidak bisa mengembangkan bakatnya secara maksimal seperti itu. Tapi ia berusaha untuk mencari kesempatan ya, mencari peluang ya. Dan akhirnya ia tentu mendapatkan peluang dan kesempatan itu. Walaupun
masih dalam tahap berproses. Akhirnya Renata itu ketemu dengan cowok laki-laki itu bernama Arya ya. Jadi Arya itu memotivasi Renata ya, Renata di tengah kebimbangannya seperti itu untuk menentukan langkah hidupnya harus kemana seperti itu Marta. Bakal seru nih ceritanya. Bakal banyak momen-momen yang sedih, senang. Nah, itu tadi sinopsis dari cerita Impian yang Terpenjara. Oke sobat Kala Project. Selanjutnya, lalu bagaimana sih hubungan antara Renata dengan Arya yang tadi Kak Sinta bilang itu kayaknya ada rasa-rasa gimana gitu aku lihatnya. Dari kakak ngomongnya tegang gitu. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang Renata dan Arya, biasanya ketika laki-laki dan perempuan bersahabat tuh pasti indikasinya dianggap, oh pasti mereka sering suka nih. Atau mungkin pasti bakal ada salah satu nih antara si laki atau perempuan itu jatuh cinta kayak gitu. Tapi kalau di sini sih enggak, memang pure ya. Jadi si Arya ini emang bener-bener memotivasi Renata untuk tetap mewujudkan impiannya seperti itu Marta. Walaupun Renata sempat beberapa kali mengalami jatuh bangun kehidupan, tapi dengan datangnya Arya menjadi motivasi yang sangat kuat untuk dia terus berjuang seperti itu Marta. Di samping itu juga cerita tentang Impian yang Terpenjara ini mengisahkan Renata ya, yang dia sebenarnya memiliki minat untuk bekerja di sebuah media seperti itu ya, media. Hanya saja dia belum menemukan peluang itu. Dia memiliki hobi untuk di bidang jurnalis seperti itu ya. Sebelum ia sampai kepada tujuannya dia untuk menjadi seorang jurnalis, ia berkali-kali mengalami lika-liku kehidupan. Seperti ia pernah membuka usaha saat dia saat dia telah lulus S1. Si Renata ini telah menyelesaikan pendidikan S1, dia membuka usaha. Seperti itu Marta. Dia membuka usaha kecil-kecilan bersama ibunya. Hanya saja banyak nih dari masyarakat yang ngebully, kenapa sih S1 kok jualan seperti itu? Kenapa sih lulus S1 tuh kok berdagang? Kenapa nggak kerja di instansi pemerintahan atau apa? Jadi seperti itu kisahnya Marta, si Renata ini. Bagaimana dia mengalami dan menghadapi bulian di luar sana, seperti itu. Cukup menarik. Jadi intinya hal-hal yang positif. Jangan kalian juga berpikir, biasanya kan orang-orang tuh berpikir negatif dulu baru positif. Nah, mulai sekarang coba berpikir positif lah dulu baru bisa menyimpulkan itu negatif atau enggak. Kita lanjut, apa sih motivasi menulis Impian yang Terpenjara ini, terutama untuk generasi muda yang sering update status galau atau gabut lah. Oke, masalah generasi muda yang sering update status galau dan gabut lah. Oke, jadi banyak ya, termasuk saya juga pernah sih ada di fase bukan ingin lagi ya, sudah mengupload postingan galau dan gabut lah. Tapi motivasi menulis Impian yang Terpenjara ini terutama untuk generasi muda, salah satunya adalah ayo kita bergerak dan wujudkan impian kita. Jangan sampai penjara pikiran ataupun penjara dalam hal finansial mampu melumpuhkan mimpi-mimpi kita seperti itu. Oke, bolehkah mengupdate status galau dan gabut lah? Oke, jadi gabut dan galau boleh. Usahakan gabut dan galau itu secepatnya untuk dikendalikan ya, agar tidak merajai diri kita dan sampai menjajah diri kita berlarut-larut ya, karena itu tentu akan menghambat perkembangan kita untuk berproses ya, menghambat kita untuk berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi seperti itu Marta. Oke teman Kala Project, itulah tips biar nggak gabut. Kalian boleh gabut tapi nggak terlalu terhanyut oleh kegabutan. Nah jadi yang terakhir Kak, pada cerita fiktif novel Impian yang Terpenjara ini bagian mananya sih
yang menarik untuk ditekankan sebagai informasi. Terpenting saat ini agar tidak ada judge di antara kita. Gimana tuh maksudnya, Kak? Jadi informasi terpenting terkait tentang cerita impian yang terpenjara itu seperti yang telah saya katakan tadi, ya. Jadi ketika ada yang lulus S1 ya, seperti Renata, yang dialami Renata, ketika dia lulus S1 dia langsung buka usaha kecil-kecilan bersama ibunya. Lalu ada masyarakat yang beberapa masyarakat mencemooh, kenapa sih harus buka usaha setelah lulus S1? Jadi menurut aku sendiri itu pertanyaan yang aneh dan cukup gak baik gitu loh, karena nggak semua orang memiliki nasib yang sama seperti itu. Jadi kita nggak boleh menjudge seorang baru orang itu tidak bisa menjadi seperti apa yang kita pikirkan, lalu kita menjudge, oh kamu kenapa sih lulus S1 harus buka usaha, seperti itu ya, seperti yang dialami oleh Renata. Karena penerimaan orang tuh berbeda-beda ya. Ketika ia bisa menerima anggapan seperti itu, ketika judge itu ada, yang ditakutkan akan mengalami depresi gitu, sampai mengalami bunuh diri, itu yang dikhawatirkan seperti itu ya. Karena suara, omongan itu adalah satu-satunya hal yang mampu melumpuhkan manusia secara mental ya. Aku setuju sih sama Kak Sinta tuh yang dibilang, intinya membuat orang itu yang dijudge jadi lebih terpuruk. Jadi kesimpulannya Marta, jangan pernah ada judge di antara jangan pernah menjudge seorang dan mengata-ngatai orang, karena tidak semua orang memiliki nasib yang sama. Kita semua berbeda dan kita hebat di jalan kita masing-masing. Kita punya jalan yang berbeda, jadi jalani jalan kita sendiri dan percaya deh bahwa kita itu mampu dan sukses di jalan kita masing-masing walaupun kita beda jalan ya. Jadi kesimpulan dari impian yang terpenjara dapat aku simpulin, jadi Renata itu adalah gadis yang kuat walaupun mengalami keterbatasan secara finansial, namun ia dapat mewujudkan mimpinya. Itu sih sedikit yang aku bisa simpulin. Jadi memang tidak ada impian yang begitu mudah untuk diwujudkan ya Marta ya. Semua harus melalui proses dan semua harus melalui terpaan yang tidak mudah. Tapi kita harus mampu dan kita yakin untuk bisa mewujudkannya. Jadi sampai di sini kupas cerita fiktif impian yang terpenjara bersama Kak Sinta. So jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, see you next time buat video selanjutnya yang lebih kece.